Kecuali di bagian pertama kita masuk tadi. Dan juga kalau teman-teman perhatikan semua, itu bagian pertama kita masuk itu di itu kelihatan sekali kalau memang sudah direnovasi secara total, diperbesar secara total. Jadi kalau dulunya modelnya seperti botol, kecil di bawah dan besar di bawah dan bagian kecil ke ujungnya. Jadi kalau sekarang kita perhatikan di kiri kanan kita yang di bawah ini masih asli secara lebar tapi tidak tingginya. Jadi diperhatikan di kiri kanan gua itu ada celah-celah atau ada bantalan tanah. Ini memang sengaja dibikin oleh tentara Jepang dulunya, berfungsi sebagai tata akustik atau peredam gemah di dalam ruangan. Jadi dulunya cuma ditemukan ada tali yang direntang dari atas ke bawah yang berfungsi sebagai alat naik bagi tentara Jepang yang akan bertugas menjaga di atas sana, yang ini berfungsi sebagai mengintai pesawat sekutu dulunya. Jadi bangsa Jepang dulunya meluncurkan jalan. Di sini mereka bukan berperang dengan bangsa kita, melainkan dengan sekutu dulunya. Itu juga kenapa mereka pilih Bukit Tinggi sebagai benteng pertahanan, karena secara posisi jauh dari laut dan otomatis terhindar dari serangan armada lautnya sekutu. Oke, berilah perjalanan. Oh, besar. Sejarahnya gitu. Naik bola baju lah boleh bayar kalau. Baju FF. Baju lama aku baju FF kalau memang. Yo, ini pas latihan fisik ini yo. Itulah. Kaos kaki beli gua banyak kan. Jadi semen 3 roda, aku semen padang. Ini semen padang. Semen padang apa kan? Hai. Dingin nih. Ya dingin dulu ini yo. Gimana pada mati kaset ini ya? Dingin dulu. Memang dingin ini. Aman semua? Aman. Jadi kalau kan semua boleh dekat lagi, boleh depan lagi biar tuh lihat dulu ya. Ketika pertama dibuka datang yang ada di sini, itu seperti yang ada di sana. Jadi kalau secara fungsi lorong ini dulunya dipakai oleh tentara Jepang sebagai tempat mereka menyimpan senjata atau gudang amunisi dulunya. Jadi nanti kalau kita jalan ke ujung sana, ada di sebelah kanan kita berjumlah 6 terowongan itu dipakai Jepang sebagai gudang senjata atau gudang amunisi bagi mereka dulunya. Dan juga kalau terowongan ini kalau dilihat sekilas itu seperti buntu, tapi itu tidak buntu. Jadi semua terowongan yang ada di sini saling berhubungan atau connecting corridor seperti yang dibilang teman saya di atas tadi. Jadi semua bisa dilewati, jalan ke ujung sana, belok kiri bisa tembus ke terowongan berikutnya. Dan jadi kalau ini, kalau diperhatikan struktur tanah ini kalau menurut ahlinya bernama tuff stone. Tanah yang sebetulnya berada di perut bumi. Jadi kenapa ada di Bukit Tinggi? Itu dulunya karena ada letusan sebuah gunung yang sangat besar sekali, namanya Gunung Tinjau. Kalau sekarang gunung tersebut sudah berubah menjadi Danau Meninjau. Jadi tumpukan abu letusan tadi yang menumpuk di Bukit Tinggi. Jadi tanah ini memiliki daya serap yang baik sekali terhadap air. Itu terbukti dari banyaknya perkampungan yang ada di atas, tapi sampai sekarang belum ada tetesan air yang turun ke bawah. Itu juga kenapa salah satu Jepang pilih tempat ini sebagai goa pertahanan mereka. Jadi kalau yang ada di sini berjumlah total panjangnya 1470 meter, lebih kurang seperempat dari yang pernah ditemukan di bawah Bukit Tinggi. Dan juga yang ada di sini adalah yang terpanjang yang pernah ditemukan di Asia Tenggara. Oke, mari kita lihat awalnya. Jadi yang di kanan itu buat dia berfungsi sebagai gudang amunisi. Mana kita nih? Senjata, tapi kedepannya akan dijadikan museum militer buat para pengunjung yang ingin nonton sejarah. Kuburan ya? Jadi kalau kita jalan ke sana kita tembus di pinggang Jurang Aresiano. Jadi gua ini digali di pertengahan tebing, lebih kurang 40 meter ke atas dan juga 40 meter ke bawah. Jadi kalau pintu ini dulunya sempat dipakai, pastinya bagi tentara yang mereka sudah terlatih untuk turun dengan tali atau dengan akar-akar kayu akan sangat mudah sekali bagi mereka. Jadi pintu ini mereka persiapkan sebagai pintu pelarian. Jadi di bawah sini nanti bisa kawan-kawan lihat ada 5 buah pintu. Dan buat tempat benar sudah ada.
Tuh ada tembus sono. Yugo. Lagi. Yugo. Cuma mengenai pulang bentar kali ini. Boleh kau boleh. WCS. Nyala, masuk ke dalam. Nyalawi. Pleng dong. Kalau kita lewati ada 6 tadi sebelah kanan, sisanya dari ujung sebelah sana yang gelap sampai nanti ke sana ada 15 terowongan lainnya. Jadi kalau 2 yang paling di tengah ini dulunya pertama ditemukan banyak sekali tempurung kelapa. Diperkirakan 2 ruangan ini pernah dipakai sebagai tempat memberi makan pekerja paksa atau rumusa namanya di zaman Jepang. Dan 1 ruangan di sebelahnya, saya jelaskan di sini. Kamu tinggi. Banyak abu bekas kebakaran besar. Diperkirakan ini adalah ruangan kerja jenderal yang memimpin penggalian gua ini yang bernama Seikiko Seikankaka. Sementara 12 lorong lainnya itu ditemukan cuma balai-balai atau tempat tidur dari bambu, makanya diperkirakan sebagai tempat istirahat atau tempat tidur bagi tentara mereka atau barak militer namanya. Menuju kamera kalau ada kamera. Nah, enggak apa-apa dulu ya. Di belakang tuh lah, banyak ini lah 100 juga nih jadi pada mesin boy Dekoration itu kita keluar jalan itu pintu jalan semenang dulu tuh kan jalan cuma dikit ya kalau lupa coba lawannya lo bangku apa itu dong rok ke tangan jangan yang sedang ayo dia bilang ngobrol dulu gitu macam gini Ada belakang aman. Jadi kalau semua penjara kan dulu cuma dari kayu dan bambu yang diikat dengan tali. Dan kalau panjang penjara itu juga jauh lebih pendek. Jadi kalau dulunya asli menurut cerita memiliki panjang lebih kurang 20 meter dan digali turun ke bawah. Berfungsi sebagai tempat menahan pekerja paksa atau rumusa yang membangkang ketika bekerja atau ada yang sakit. Jadi sekarang ini kenapa kelihatan pendek? Sebab dulunya menurut cerita ketika penemuan gua ini lebih kurang ditemukan 1 tahun setelah bangsa kita merdeka dan ditemukan di dalam gua ini banyak sekali kerangka manusia. Itu diperkirakan tulang belulang nenek moyang kita yang dulunya bekerja paksa di sini dieksekusi oleh tentara Jepang sebelum mereka tinggalkan Indonesia, dan sebagian kerangka adalah orang Jepang itu sendiri atau tentara Jepang itu sendiri yang melakukan harakiri. Karena menurut ceritanya mereka mayoritas beragama Shinto, meyakini ada yang namanya reinkarnasi dan mereka percaya dengan melakukan harakiri gitu. Jadi dulunya
bahwasanya semua tulang yang pernah ditemukan di sini sempat dimakamkan secara massal di dalam sini. Cuman ketika tempat ini akan dibuka sebagai objek wisata, semua tulang digali dan dipindah ke Taman Makam Pahlawan. Cuman tanah timbunan tetap tinggal di sini, saya nggak tahu entah kenapa. Mungkin ada unsur mistis apa segala macam, maka tidak dibuang keluar dan takut nanti disalahguna. Jadi itu kenapa kelihatan lebih pendek. Jadi ini penjara tempat para Romusa ini. Balik kita lihat satu ruang lagi di sebelah. Oke, kasih jalan. Karena kalau diperhatikan ini satu-satunya ruangan yang dulu ditemukan ada dinding dari kayu. Juga ada satu lubang di bawah. Lubang yang keras. Jadi kalau diperhatikan di bawah seperti tempat pembuangan limbah dan di atas seperti tempat cerobong asap. Cuman kalau menurut informasi penduduk sekitar, dulunya tidak pernah ada asap yang keluar dari lubang yang sebelah atas. Nah, ini bisa dibuktikan tembus, boleh di sini kalau ada yang mau lihat di atas wartawan ada cahaya masuk. Jadi setelah diperkirakan selama masa penggalian gua, terowongan yang di atas berfungsi sebagai pintu pengintai yang dulunya bagi tentara Jepang. Jadi kalau yang di bawah ini sudah diperkecil pintunya. Kalau aslinya memiliki tinggi lebih kurang 1,50 meter dengan lebar lebih kurang 1 meter, bisa buat satu orang lewat. Boleh lihat lebih dekat kalau ada yang mau lihat. Itu bisa satu orang lewat ke dalam. Tapi itu juga tidak ditutup. Jadi kalau lubang yang di bawah diperkirakan dulu berfungsi sebagai tempat pembuangan orang-orang yang meninggal di sini, baik itu pekerja paksa yang dieksekusi oleh tentara Jepang dulunya. Jadi dengan cara begini, mereka bukan ditumpuk di dalam lubang ini. Jadi lubang ini ada pintu tembusnya dan di bawahnya ada arus sungai yang ada di sana. Jadi menurut cerita begini, setelah mereka dieksekusi oleh tentara Jepang, tubuhnya akan diseret dulu melewati lubang yang ini dan dibuang ke bawah. Itu diketahui berdasar ketika pembersihan gua awal penemuan dulu, di bawah sana juga ditemukan banyak sekali kerangka manusia. Sebab di bawah sana ada arus sungai yang ada di sana yang airnya tidak dalam dan tidak kuat untuk menghanyutkan tubuh seorang manusia. Jadi diperkirakan dalam air cuma antara 50 cm sampai 1 meter. Ditemukan banyak juga kerangka manusia. Jadi ruangan ini dulunya bukan dapur tempat masak-memasak, melainkan ruangan eksekusi dulunya bagi tentara Jepang. Oke, mari kita lihat yang lain. Dokumentasi pesawat. Boleh info kamu nih kelas. Kau ni beli, kau macam itu ni kelas. Belum pernah menemukan ada sejarah yang menceritakan ada yang pernah Jepang. Mana kita cari masuk ya? Mana kita tempat? Tikus. jalan yang memang dibangun Belanda dan jam kadang masih berada di Jadi dulunya diperkirakan pintu ini berfungsi sebagai tempat penginapan bagi tentara Jepang dulunya. Jadi maksudnya, dulunya para nelayan atau para petani yang akan berdagang ke Bukit Tinggi, mereka akan lewat jalan di bawah sana. Jadi mereka dulunya ditangkapi oleh tentara Jepang. Semua yang mereka bawa dirampas dan mereka yang bisa dipekerjakan akan dipekerja paksakan, tetapi tidak di sini. Menurut cerita, mayoritas penduduk Sumatera Barat di bawahnya ke Irian Jaya menggali gua juga seperti yang ada di sini. Sementara nenek moyang kita yang bekerja di sini itu dibawa dari Sulawesi dan Kalimantan. Menurut cerita dulu dijanjikan akan membuka lahan pertanian di Sumatera Barat. Kenyataannya mereka dipekerja paksakan di sini. Oke, mari.
Yo, kamu ada motor? Yang belakang aman. Aman. Oke, jadi kawan-kawan ini pintu utama, tapi sebelum kita cerita mengenai pintu yang ini, kita boleh lihat ke ujung sana terlebih dahulu. Oke. Sepertinya kalau di sana itu buntu, tetapi itu tidak buntu. Ada sebuah pintu yang juga tembus ke jalan raya berfungsi sebagai pintu penghubung menuju gua-gua lainnya yang pernah digali oleh tentara Jepang, sekaligus berfungsi sebagai pintu penyergapan kedua. Jadi di depan sana ada sebuah jalan yang menurun. Dulunya selama masa penggalian, menurut cerita tidak ada bangsa kita yang bisa lewat di depan sana secara bebas. Jadi mereka ditangkap terlebih dulu. Yang pertama di pintu tadi dan yang kedua di pintu yang ada di ujung sana. Jadi dulunya selama masa penggalian pintu ini sangat rahasia sekali. Dan cuma pintu inilah yang ketika pertama penemuan gua berukuran hampir seperti yang kita lihat sekarang. Sementara pintu-pintu yang lain dulunya berukuran kecil. Dan juga kalau diperkirakan menurut goresan-goresan yang ada di dinding tadi, menurut ahlinya ini adalah awal penggalian gua Jepang yang ada di sini. Jadi maksudnya berasal dari sini ke kiri, ke kanan dan berakhir di pintu kita masuk tadi. Dan juga ini adalah bisa diperhatikan dari strukturnya, ini juga dibikin menurun ke bawah, otomatis akan mempermudah membawa pasir bekas penggalian keluar. Nah, karena cerita juga di tengah jalan ini ketika awal penemuan gua juga ditemukan ada rel, yaitu jalan untuk lori membawa pasir keluar. Oke, mari kita sambil jalan keluar. Awas kresek. Rio. Lengkap semua, nggak ada ketinggalan kan? Yakin? Ada yang muncul nggak? Alhamdulillah. Ya, di mana kita turun ini ya? Kita tahu aja jalannya, Bang. Di atas aja jalannya, Bang.